Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesehatan dan kesempatan bagi kita semua sehingga kita bisa hadir dalam acara yang berbahagia ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita kirimkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Lembah Sulit Marapi, yang kami hormati saudara-saudara yang telah hadir dalam acara diseminasi budaya positif. Pada hari ini Kamis 27 Juli 2023, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur terus dan selalu kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat dan karunia-Nya. Pagi ini kita bisa mengikuti kegiatan aksi nyata dari salah satu calon guru penggerak yang ada di sekolah kita ini. Dan tidak lupa, marilah kita kirimkan salam ke junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita adalah bagian dari orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Kurikulum, dan yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah untuk Kesiswaan, yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada saat ini di ruangan kita ini dalam rangka mengikuti kegiatan aksi nyata yang sebentar lagi akan dilaksanakan oleh Ibu calon guru penggerak yang ada di sekolah kita ini. Mungkin pada kesempatan ini arahan dan bimbingan saya mungkin tidak bisa banyak memberikan bimbingan yang jelas. Pada aksi nyata kegiatan CGP tentang budaya positif dengan tema diseminasi budaya positif. Berbicara dengan diseminasi atau kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di sekolah kita ini, itu pada prinsipnya, pada umumnya pelaksanaan pendidikan di sekolah yang ada di seluruh Indonesia pada prinsipnya adalah menciptakan atau melahirkan para pelajar, para peserta didik yang mempunyai pendidikan, kecerdasan, dan mempunyai karakter. Kegiatan positif ini pada prinsipnya hampir setiap hari sudah kita laksanakan. Jadi kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai yang baik yang terus kita tanamkan, baik dalam proses belajar mengajar, baik tingkah laku, semuanya itu adalah contoh dari perilaku positif di lingkungan sekolah kita ini. Kebiasaan-kebiasaan yang baik yang terus kita bina akan melahirkan apa yang disebut dengan budaya positif. Sering saya sampaikan pada waktu upacara, kebudayaan yang baik pada akhirnya akan melahirkan apa yang disebut dengan peradaban. Apa-apa yang harus kita lakukan di sekolah kita ini dalam rangka untuk melahirkan atau menciptakan budaya positif itu sendiri, ada 7 hal yang paling umum yang harus kita laksanakan. Satu diantaranya adalah tentang tata tertib sekolah. Tata tertib merupakan kesepakatan kita bersama untuk bagaimana seorang pelajar itu, bagaimana seorang siswa itu mempunyai aturan-aturan yang telah kita ikat, kita sepakati secara bersama dalam rangka untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik. Yang kedua, cinta kebersihan dan lingkungan. Itu juga bagian daripada bagaimana kita melahirkan peserta didik, siswa kita, untuk cinta kebersihan, cinta lingkungan sekolahnya. Itu juga masuk seluruh kegiatan-kegiatan positif yang harus mereka miliki. Yang ketiga, kejujuran. Pada prinsipnya kejujuran ini kita tanamkan sejak mereka mempunyai usia pelajar, usia dini. Dengan usia dini sebagai seorang pelajar kita telah menanamkan kejujuran. Memang di sekolah kita ini kita belum pernah melaksanakan
apa yang disebut dengan kantin kejujuran. Kalau sekolah-sekolah yang ada di kota, mereka sudah melaksanakan ini. Kantinnya tidak ditunggu lagi oleh petugas kantin, tetapi apa yang mereka ambil, apa yang mereka makan, ada harganya di situ. Setiap siswa, setiap peserta didik membayar sesuai dengan harga yang ditetapkan tanpa ada pengawalan dan pengawasan. Inilah model melatih mereka untuk bersikap jujur. Kemudian religius, sudah jelas pendidikan harus mempunyai fondasi yang kuat, khususnya tentang keagamaan, baik perilakunya, baik kegiatannya, semuanya harus berpatok atau bermodalkan kereligiusan atau keagamaan. Yang berikutnya kepedulian. Bagaimana kita mengajarkan, bagaimana kita melatih mereka dengan kebiasaan-kebiasaan peduli, baik lingkungannya, temannya. Inilah yang harus kita terapkan pada mereka, baik itu di lapangan maupun ketika terjadinya proses belajar mengajar. Kemudian sifat toleransi beriringan dengan sifat kepedulian. Mereka juga harus mempunyai toleransi, baik itu perbedaan secara ekonomi, perbedaan agama, ataupun perbedaan lain, sehingga rasa toleransi mereka akan tumbuh. Yang terakhir adalah sikap nasionalisme. Kita terus menanamkan pada diri mereka, pada jiwa mereka, sikap-sikap bahwasanya mereka harus mencintai bangsa dan negaranya. Inilah mungkin sedikit gambaran yang bisa saya sampaikan dalam rangka kata sambutan atau bimbingan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara-saudara peserta, ada beberapa acara yang akan kita lalui dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini. Yang pertama, pemaparan dari saudara guru penggerak angkatan 8, yaitu saudara Lili Mukhlisa SPD. Kemudian yang kedua nanti umpan balik dari peserta atau yang bisa kita katakan sebagai refleksi. Kemudian kita tunggu nanti jawaban dari calon guru penggerak, kemudian doa, dan yang terakhir adalah penutup. Saudara-saudara peserta, dalam hal ini saya sebagai pemandu acara meminta kepada kita semua agar berperan aktif untuk memberikan umpan balik terhadap apa nanti yang akan disampaikan oleh saudara Lili Mukhlisa sebagai calon guru penggerak. Baiklah, untuk membersihkan waktu, masuklah kita pada acara yang pertama, yaitu pemaparan budaya positif dari calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SMP Negeri 1 Lembah Sering Merapi, yaitu dari Ibu Lili Mukhlisa SPD. Kepada Ibu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan bagi kita untuk dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif. Dan ini merupakan salah satu tugas calon guru penggerak angkatan 8. Tidak lupa salawat dan salam kita kirimkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina
baik antar sesama kita, begitu juga kepada anak didik kita adalah budaya positif, ya. Budaya positif yang akan saya paparkan di sini ada 5. Yang pertama, disiplin positif dan kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, ada keyakinan keras, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi dengan 5 posisi kontrol guru, dan restitusi dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini nanti akan kita gunakan atau akan kita pakai untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah kita, baik masalah dengan anak didik ataupun juga masalah antar sesama kita yang ada di sekolah ini. Dan segitiga restitusi ini nanti dia sangat humanistik, tidak menghakimi, dan bisa menguntungkan kepada yang si pembuat salah dan si korban, ya. Nah, jadi di sini disiplin positif, ya. Mungkin selama ini disiplin positif selalu kita gaungkan, tapi apa sih sebenarnya makna disiplin positif itu? Makna disiplin positif itu adalah bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang melibatkan komunikasi perilaku yang efektif antara orang tua ataupun guru dengan anak. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, dan diajarkan bertanggung jawab serta rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Adapun tujuan disiplin positif ini antara lain menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita. Mungkin ibu-ibu bertanya, motivasi yang ketiga? Iya, nanti akan saya paparkan. Ada 3 motivasi perilaku manusia, ya. Jadi yang paling baik itu adalah perilaku motivasi yang ketiga. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi yang ketiga ini, mereka dikatakan telah memiliki motivasi intrinsik, artinya motivasi yang timbul dari dalam dirinya. Jadi harapannya mereka akan tetap berperilaku baik berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal, artinya nilai-nilai kebajikan yang diterapkan secara umum dan bisa diterima oleh siapa saja, ya. Nah, di sini kita sering mendengar kata disiplin, ya. Yang terbayang di benak kita seringkali kata disiplin itu berhubungan dengan tata tertib, ya. Tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kemudian kata disiplin sering juga dihubungkan dengan hukuman. Ya, selama ini mungkin di sekolah kita selalu kita terapkan kalau melanggar peraturan kita kenai hukuman, ya. Jadi di sini setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini baru 1 bulan, ternyata banyak sekali hal-hal yang membuat saya khususnya, dan inilah yang ingin saya imbaskan kepada teman-teman, bahwa selama ini banyak sekali langkah-langkah kita yang ternyata kurang baik, ya. Misalnya penerapan hukuman tadi. Jadi nanti di sini yang akan dijabarkan itu lebih dalam adalah kita akan menghindari kata hukuman, ya. Kita ganti nanti dengan konsekuensi dan restitusi. Jadi apa itu nanti perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi nanti kita jabarkan, ya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu.
Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya, Diane Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi ada motivasi intrinsik Bapak Ibu dan ada motivasi ekstrinsik. Jadi yang paling baik itu adalah motivasi intrinsik. Jika seseorang sudah memiliki motivasi intrinsik, akan membuat orang tersebut dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkannya. Nah, di sini ada beberapa institusi atau organisasi pendidikan yang telah memiliki nilai-nilai kebajikan, dan ini banyak digunakan, teori-teori ini banyak digunakan di semua negara di dunia, ya. Dan ini telah dibahas di modul 1-2 calon guru penggerak, dan ini diseminasi budaya positif adalah modul 1-4, ya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu dia bisa diterima antar lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang yang lainnya. Misalnya di sini nilai-nilai kebajikan universal. Di kita di PMM platform Merdeka Mengajar, kita sudah tahu bahwa profil pelajar Pancasila itu antara lain beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dan pada poin 1 ini mungkin semua akhlak mulia sudah termasuk di situ, ya. Dermawan, suka menolong, sopan santun, semuanya, ya, di nilai kebajikan yang pertama. Yang kedua, dari dimensi profil pelajar Pancasila, mandiri. Mandiri artinya di sini siswa kita diharapkan bisa, tanpa kita suruh untuk belajar, mereka mencari sendiri atau mereka berusaha menambah ilmu pengetahuannya. Atau juga misalnya kita, profil pelajar Pancasila sebenarnya bukan hanya kita terapkan pada anak didik, tapi juga kepada diri kita sendiri juga, ya. Mandiri. Jadi tanpa menunggu perintah dari atasan, kita sudah berusaha meningkatkan kualitas diri kita, ya. Yang kedua, ada bernalar kritis. Kalau bernalar kritis ini kita udah tahu, apalagi sekarang ini misalnya soal-soal udah ada HOTS, ya, high order thinking skill. Jadi bernalar kritis ini artinya anak-anak sudah bisa memikirkan suatu hal. Misalnya dia melihat sesuatu yang berkaitan sama dia, oh ini apa ini, ya, kenapa hal seperti ini terjadi, dan mereka berusaha belajar dan mencari solusinya, gitu. Yang berikutnya ada berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini dalam profil pelajar Pancasila, di sini saling menghargai antara suku, agama, ras, ya. Kemudian bergotong royong, dan yang terakhir ada kreatif. Sedangkan pada Ibu Primary Years Program, sikap murid itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, dan lain-lain, ya Bapak Ibu. Begitu juga di sini ada 9 pilar karakter. Ini sebenarnya banyak diterapkan di beberapa negara, ya. Nah, baru kemudian kita masuk kepada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Seperti yang saya bilang tadi, seseorang yang memiliki motivasi intrinsik berarti dia sudah memiliki motivasi yang ketiga. Jadi di sini ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mungkin yang saya kalau saya pribadi yang saya amati selama ini, murid-murid kita terutama, ya, kita suruh mereka mengerjakan tugas, mereka mengerjakannya karena menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman.
Yang kedua, ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bisa berupa uang, bisa berupa piagam penghargaan, bisa berupa kata-kata penyemangat, gitu kan? Kalau misalnya seseorang hanya memiliki baru termotivasi yang pertama dan kedua ini, berarti motivasinya baru bersifat ekstrinsik dari luar, ya. Artinya kalau tidak ada bentuk hukuman, dia tidak akan mengerjakan. Kalau tidak ada penghargaan, dia tidak akan mengerjakan. Nah, jadi yang ketiga ada motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dia percaya. Dan inilah yang kita harapkan ada pada diri kita sendiri maupun juga pada orang-orang yang ada di lingkungan kita. Dalam hal ini mungkin yang paling kita harapkan dari anak didik kita, karena tugas kita adalah mendidik mereka, ya. Kemudian di sini kita bahas mengenai hukuman dan penghargaan, ya. Sebenarnya apa sih itu hukuman? Hukuman itu adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Dampaknya ada positifnya dan ada negatifnya, ya. Yang positifnya, kalau kita menerapkan hukuman pada seorang anak, mungkin akan ada rasa jerah, ya. Ada rasa jerah. Yang kedua, ada kesadaran untuk melakukan kesalahan yang sama lagi. Nah, ada kesadaran untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Itu harapan positifnya, ya. Yang dampak negatifnya banyak sekali. Yang paling berbahaya ini ada rasa ingin membalas dendam kepada si pemberi hukuman. Dalam hal ini mungkin di sekolah, pemberi hukum itu biasanya kita sebagai guru, ya. Jadi seringkali kita dengar misalnya di berita seorang anak pokoknya berbuat jahat kepada gurunya. Setelah ditanya apa motivasinya, ternyata dia karena sakit hati dihukum. Mungkin karena hukuman itu biasanya bersifat mempermalukan dan bersifat membuat perasaan rendah diri, ya. Pokoknya mengecilkan hati. Yang kedua, dampak negatifnya, peserta didik yang semakin pandai dalam menyembunyikan kesalahan. Jadi semakin banyak kita buat peraturan, semakin banyak pula dia berusaha menyembunyikan kesalahannya. Banyak triknya, ya. Iya, makin banyak triknya. Seperti kata orang, mafia sedemikian rupa teknologi dibuat untuk mengamankan, sedemikian pula trik mafia untuk melanggarnya, ya. Sini ada penghargaan. Selama ini kita beranggapan kalau penghargaan itu sangat positif, ya. Ternyata penghargaan itu lama-kelamaan kalau udah sering kali dilakukan, lama-lama nanti dia menjadi malah menjadi sebuah hukuman. Misalnya seorang anak setiap menerima rapor dia juara satu. Tiba-tiba suatu saat dia karena ada masalah sesuatu hal mungkin akhirnya dia tidak mendapat juara satu. Akhirnya dia tidak mendapat penghargaan. Lama-kelamaan akhirnya dia merasa depresi, merasa tertekan. Jadi dalam hal ini penghargaan rupanya juga sebaiknya jangan terlalu sering kita berikan, ya. Jadi penghargaan itu adalah bentuk pengakuan atas prestasi atau kinerja seseorang atau kelompok dalam bidang tertentu. Penghargaan itu biasanya bisa berupa kado, piala, plakat atau pita penghargaan dan lain-lain, ya. Dampaknya itu pengaruh jangka panjangnya. Ternyata seperti yang saya bilang tadi, penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu juga bisa merusak hubungan. Mungkin yang saya bisa berikan contohnya merusak hubungan. Yang tadi mungkin si anak juara satu dengan juara dua akrab, karena mungkin yang si juara duanya naik menjadi juara satu, akhirnya yang anak yang di yang juara satunya tadi merasa kecil hati, akhirnya merusak hubungan
pengalaman mereka, ya. Kemudian penghargaan itu juga bisa mengurangi ketepatan. Ini banyak contoh-contoh ya. Misalnya kalau kita suruh mengerjakan sesuatu, kalau kita iming-imingi dengan penghargaan, kita pikir mungkin hasilnya malah akan lebih efektif. Ternyata tidak. Malah biasanya dari hasil survei kesalahan yang dibuat malah makin banyak. Penghargaan dapat menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan juga dapat mematikan kreativitas. Dan penghargaan seperti tadi saya bilang bisa menghukum, ya, bukannya selalu
kuat. Artinya biarpun nanti dia bersalah, tapi dengan penyelesaian dengan segitiga restitusi nanti akhirnya dia tetap memiliki harga dirinya tanpa menyakiti perasaan si korban yang dia bully misalnya, ya. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Pendekatannya bukan bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang-orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya sebelumnya. Ternyata restitusi itu menguntungkan kedua belah pihak, ya, menguntungkan kepada korban, tetapi juga menguntungkan kepada orang yang berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip teori kontrol yang dicetuskan oleh William Glasser tentang solusi menang-menang. Nah, di sini ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, ya. Kemudian dengan restitusi dapat memperbaiki hubungan, baik hubungan berarti antara yang membuat masalah dengan yang diberi masalah, ya. Restitusi juga merupakan sebuah tawaran. Itu sebuah tawaran, bukan paksaan. Artinya kita pun nanti dalam menyelesaikannya dengan anak murid, kita kasih solusi sama dia setuju atau tidak itu tanpa kita paksa, ya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi ini lebih ke introspeksi diri masing-masing. Dengan restitusi kita mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Pasti kalau seseorang membuat masalah, kalau kita tanya baik-baik, kita sentuh hatinya, pasti apapun masalahnya, pasti dia memiliki dasar untuk melakukan kesalahan tersebut, ya. Restitusi berfokus pada karakter, bukan tindakan, ya. Kemudian dengan restitusi dapat menguatkan, bukan melemahkan, ya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman itu biasanya dia bersifat satu arah, dan hukuman bagi yang dikenai hukuman akan merasa sakit hati, merasa sedih, ya. Berbeda hanya dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu imbalan dari perbuatannya biasanya telah disepakati terlebih dahulu. Artinya konsekuensi ini sudah berdasarkan kesepakatan antara misalnya kita guru dengan murid. Kalau tidak mengerjakan PR, nanti apa hukumannya? Kita bilang kan, oh saya nanti akan lari ke dinding lapangan. Tapi itu juga sebenarnya hukuman, ya. Jadi nanti hukuman konsekuensi tidak menimbulkan efek secara fisik, tapi kalau hukuman iya, ya. Konsekuensi itu sudah disepakati terlebih dahulu, dan si murid misalnya dia melakukan pelanggaran, dia sudah tahu yang harus dia lakukan apa. Tapi kalau hukuman itu biasanya sepihak saja, ada dari guru misalnya kan. Nah di sini, ini dia kriteria dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi di sini semua hukuman dikatakan sebagai identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi adalah identitas sukses. Apa sih ciri-ciri hukuman itu? Yang pertama, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Karena memang tadi dia melanggar, berarti karena udah ada kesepakatan tadi dia harus melaksanakan.
ada, di situ diajarkan trapesium usia, dan di situ diarahkan CGP itu diarahkan mengingat-ingat kembali tahun-tahun di masa dirinya sekolah. Jadi di situ kita menuliskan peristiwa apa yang paling menyakitkan, ya, tahun kapan, oleh siapa berlakunya di situ. Itu mengingatkan kita pada masa-masa sekolah. Yang kedua, dimintakan lagi CGP harus mengemukakan masa-masa yang paling dirasakannya positif, ya. Dalam hal itu juga siapa yang berperan membuat dia merasa bangga, merasa positif, tahun kapan. Jadi nampaknya itu tujuannya supaya kita bisa bersikap kepada anak murid kita, karena ternyata hukuman itu efeknya sangat mengena di dalam jangka waktu yang panjang, ya. Sama seperti saya misalnya, pengalaman saya dulu ada guru bahasa Inggris waktu saya SMA sampai sekarang masih terngiang-ngiang. Karena itu rasanya sangat apa ya? Karena saya merasa saya mengaku salah, tapi tidak seharusnya hukumannya seperti itu. Jadi tidak bisa dilupakan, ya. Iya, sangat membekas. Kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Seperti tadi kan, misalnya kita hukum dia di dalam kelas, misalnya dia terlambat. Konsekuensinya apa? Menyanyi di depan kelas, Bu. Jadi misalnya saat itu mungkin saat dia menyanyi mungkin dia malu, tapi nanti setelah keluar tidak apa-apa lagi, karena memang teman-temannya itu udah tahu kalau terlambat harus menyanyi, ya. Tetapi berbeda hal dengan restitusi. Restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Malah ini nanti bisa diterapkannya untuk kehidupannya sehari-hari. Bagaimana dia memperlakukan temannya, bagaimana memperlakukan orang tuanya, lingkungannya, kan? Kemudian hukuman, korban itu mendapatkan keadilan. Ada istilah keadilan di situ. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan, ya, karena memang disepakati tadi, ya. Yang restitusi, korban mendapatkan ganti. Yang berikutnya ada murid akan tersakiti kalau konsekuensi tidak nyaman. Oke, saya pikir saya tidak perlu terlalu membeberkan satu persatu. Ini bisa kita lihat, ya. Banyak lagi. Misalnya kalau peraturannya adalah kamu harus bla 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 bla. Contoh yang sering kita terapkan sehari-hari, kan. Kalau konsekuensi misalnya, tahu nggak apa peraturannya? Kalau kamu melanggar ini, tahu nggak konsekuensi yang harus kamu jalani? Tapi kalau di restitusi, kamu merasa nggak kamu berbuat salah? Iya, Bu. Oh iya, kamu apa yang kamu yakini kalau kamu berbuat salah? Jadi kita gali dari diri si anak tersebut. Jadi apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Misalnya karena dia membuli temannya, kan? Nah, kita tanya apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan sama dia? Ya mungkin nanti saya akan meminta maaf sama dia, Bu, kan? Kemudian di hukuman, anak akan membenci peraturan, ya. Kalau dalam konsekuensi, murid akan menghormati peraturan karena konsekuensi itu juga tadi sudah disepakati, ya. Kalau di restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini kalau hukuman itu bersifat negatif, kalau konsekuensi netral, sedangkan restitusi dia identitas positif, ya. Apa perlu lagi dijabarkan, Ibu? Saya. Oke, ini nanti bisa kita baca pada nanti bisa kita print. Nah, berikutnya ada keyakinan kelas. Dan inilah yang seharusnya kita buat di dalam kelas-kelas kita. Bukan hanya keyakinan kelas, tapi juga keyakinan sekolah. Dan ini perlu dituliskan, ya. Ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sebenarnya datangnya dari kesepakatan yang kita buat. Cuman nanti di dalam pelaksanaannya
berarti dia sudah tahu konsekuensinya dengan tadi misalnya kita bicarakan juga, kita buat kesepakatan, kita buat konsekuensinya apa. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah sebuah nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat. Contohnya misalnya harap memakai helm kalau lagi berkendara. Di situ misalnya yang tersirat sama kita apa Bapak Ibu? Memakai helm. Iya. Kita menghindari kecelakaan. Artinya berarti di otak kita supaya saya selamat. Itu keyakinan, kan? Nilai kebajikan yang ada di situ apa? Misalnya nilai keselamatan, nilai kenyamanan juga. Tapi ibaratnya kalau saya nanti kita naik kereta, kalau saya tidak pakai helm, nanti saya kecelakaan, nanti saya bla bla bla. Artinya tanpa dipaksa pun kita akan memakai helm. Begitu juga misalnya kita memakai masker waktu musim pandemi, iya musim COVID. Kita tanpa diperintah orang lain, oh saya mau keluar rumah, saya harus pakai masker. Kenapa saya harus pakai masker? Karena keyakinan saya kalau tidak pakai masker saya nanti kena penyakit, ya. Jadi keyakinan kelas nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, agama, bahasa maupun negara. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas. Ini sebenarnya tugasnya sangat panjang untuk membuat keyakinan kelas. Ada 5 tahapan, ya. Dan ini sudah merupakan hasilnya, ya. Kalau prosesnya nanti mungkin tidak saya uraikan di sini, tapi nanti di sesi lain mungkin kita bisa mengembangkan itu, ya. Nah, apa misalnya contoh keyakinan kelas? Ini kelas 7 mata pelajaran IPA. Jadi setiap guru bisa membuat keyakinan kelas masing-masing, ya. Atau mungkin ada juga nanti kesepakatan kelas untuk yang dibangkakan di kelas bisa. Jadi contohnya di sini misalnya selalu berdoa sebelum pembelajaran, sudah biasa kita lakukan, ya. Selalu menjaga sopan santun, selalu bertanggung jawab, selalu bekerja sama atau gotong royong kecuali dalam ujian. Kadang-kadang anak-anak harus diuraikan detail, ya. Selalu bermusyawarah atau berdiskusi jika ada masalah. Selalu berkata jujur. Ini nanti keyakinan kelas ini akan kita caranya bisa kita buat curah pendapat dari anak-anak, ya. Kita kasih gambarannya dulu apa-apa saja yang termasuk kesepakatan kelas. Nanti dari kesepakatan kelas diambil mana-mana nilai yang memiliki nilai kebajikan paling universal. Akhirnya nanti curah pendapat yang banyak itu akan mengerucut. Akhirnya kita temukan, kita jadikan keyakinan kelas. Nah, kemudian ada 5 dasar kebutuhan manusia. Dan ini di dalam kehidupan kita mau melanggar mau tidak, yaitu karena adanya 5 dasar kebutuhan manusia. Mau hidup nyaman. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan bertahan hidup. Ini biasanya ada di tengah. Kemudian ada kasih sayang, kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima, ya. Kemudian ada kebutuhan untuk penguasaan, ingin dihormati, ingin diakui kemampuannya, pokoknya ingin diapresiasi, ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu ingin kebebasan. Kita pasti ingin, misalnya kita tidak mau dikekang, siapa saja pun pasti tidak menginginkan untuk dikekang, ya. Kita menginginkan diberi kebebasan memilih sesuai pilihan kita. Kebutuhan dasar manusia yang kelima ada kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, fun, happy, ya, healing, kan rupiah, ya. Dan ini misalnya
kebutuhan yang 4 selain kebutuhan bertahan hidup, kalau yang mana kira-kira ini yang paling penting di sini? Yang pertama ya, untuk bertahan hidup. Kalau tidak terpenuhi yang satu itu, yang lainnya tidak akan berjalan. Ya, mau kita kan semuanya terpenuhi ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada posisi kontrol guru. Dan ini kalau dijabarkan sangat panjang ya Bapak Ibu ya. Jadi posisi kontrol guru itu ada 5. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, posisi kita jadikan diri kita sebagai teman. Bisa juga kita berposisi sebagai pemantau dan berposisi sebagai manajer. Jadi selama ini kira-kira yang mana yang paling sering kita lakukan? Penghukumkah? Pembuat merasa bersalah? Ini pun tanpa kita sadari, pembuat rasa bersalah ini pengucapannya sangat lembut, tapi sebenarnya sangat membuat si anak akhirnya berada maju kena mundur kena gitu kan. Dan ini ternyata nggak baik, apalagi penghukum ya, karena tadi penghukum itu ada yang diberi hukuman bisa menimbulkan balas dendam ya. Nah, posisi kontrol sebagai teman, ada saatnya kita memang harus memposisikan diri kita sebagai teman. Tapi kalau misalnya kita terlalu sering kita jadikan sebagai teman, lama-lama nanti si anak bisa melunjak ya, bisa-bisa kita tidak ada lagi harga istilahnya sebagai seorang guru gitu kan. Itu juga tidak terlalu baik. Nah, pemantau ini sebenarnya ada ciri-cirinya semua nanti. Bagaimana posisi penghukum, bagaimana pembuat merasa bersalah kan. Dan yang posisi kontrol yang paling baik pada diri kita seorang guru seharusnya sebagai manajer ya, manajer. Nah, di sini saat guru memposisikan dirinya sebagai manajer, guru itu dapat berbuat sesuatu bersama muridnya ya, mungkin seperti yang dulu Ibu Kia mengarabar bersama murid-muridnya ya, berbuat sesuatu ya, anak-anak merasa senang, tapi juga mereka sadar kalau itu sebenarnya bagian dari mata pelajaran ya. Kemudian guru mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya ya, si guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Yang ketiga, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Sedangkan posisi murid juga sebagai manajer, dia juga bisa menjadi manajer, tapi dia manajernya itu kepada dirinya sendiri ya. Jadi itu posisi itu dapat membantu si murid bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Yang berikutnya Bapak Ibu, yang tadi saya bilang segitiga restitusi ya, untuk menyelesaikan permasalahan anak-anak. Nah, di sini apa sih pengertian segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada uraiannya. Misalnya menstabilkan identitas, yang pertama kita lakukan adalah ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu bagian dari proses pembelajaran. Artinya pas kita panggil anak-anak, kamu tahu nggak kenapa ibu panggil? Itu kan, enggak Bu. Oh iya, tadi ibu mendapat laporan begini dari guru yang mengajar di kelas kalian, atau ibu mendapat pengaduan dari si Anu, katanya kamu begini. Baru kemudian kita mengatakan kepada si anak, sebenarnya bukan kamu saja yang berbuat salah. Semua orang, kita sebagai manusia pasti pernah berbuat salah. Ibu juga pernah seperti itu. Dengan demikian si anak merasa tidak terhakimi ya. Jadi dengan leluasa nanti dia, kalau kita
Yang berikutnya ada validasi tindakan yang salah. Kita tanya kesalahannya apa, yang kita tanya itu dari dia, ya. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Si anak itu pasti punya dasar kenapa dia melakukan. Misalnya saja, kenapa kamu pukul dia? Iya bu, habis dia itu saya dibilang-bilang terus nama ayah saya bu. Dia mengejek-ngejek saya bu. Oke, baik bapak ibu, kita sambung kembali. Kita melihat ya dari langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Artinya si anak pasti punya dasar kenapa dia melakukan pelanggaran, ya. Nah, kemudian guru akan menggeser pemikiran dari stimulus respon ke proaktif. Apa yang dikatakan dengan stimulus respon? Kalau di stimulus respon mungkin dia sebenarnya merasa bersalah, tapi dia tidak cuma sampai di situ saja. Tapi kalau misalnya menjadi proaktif, di sini dia bisa mengutarakan masalah-masalahnya, mengutarakan sebab-sebab dia melakukan kesalahan, ya. Kemudian dengan memvalidasi tindakan yang salah, kita mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Misalnya, ya, kamu merasa nggak kalau perbuatan menurut kamu baik nggak perbuatan kamu itu? Oh enggak bu. Jadi kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Kita tanya gitu kan. Oh saya akan minta maaf sama dia bu. Saya akan begini-begini. Ada solusinya yang dia buat. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Di tahap ini murid diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, artinya motivasi yang dari dalam dirinya sendiri, bukan karena kita paksa, ya. Kemudian murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Oh saya tadi berbuat seperti ini, oh ternyata akibatnya seperti ini, jadi saya harus begini, kan? Nah ini di dalam ini contoh kasus ya untuk penerapan segitiga restitusi. Di sini Aulia Vanessa selalu datang terlambat selama 3 hari berturut-turut. Yang menjadi perhatian diri yang masuk tidak bersama di kelasnya. Jadi sering terlambat, dia hadir tapi sering terlambat. Nah ini ada skenario-nya. Yang mana dia menstabilkan identitas, yang mana dia untuk memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, dan ini videonya ya. Karena itu dari kelas kalian, jadi ada beberapa guru yang masih di dalam kelas kalian bilang, nanti kalau itu sebenarnya ya, tapi itu sebenarnya di sini bukan memberikan kamu atau memberikan sanksi untuk kamu ya. Ibu ingin kita bisa bersama-sama dari jadi keterlambatan itu bukan masalah aja, itu ada yang selalu kok semua orang tapi maksudnya punya alasan kalau terlambat. Oh gitu. Kita tahu kan kalau permanent sekolah itu tidak baik. Berdasarkan keyakinan sekolah kita, kamu tahu kan kita ngambil dari berapa? Iya, kamu tahu dari berapa? Iya, setelah terlambat dari sekolah, kamu tentu, kamu tahu nggak
ruang di sini bagi waktu. Nah, setelah ini apakah kamu akan memperbaiki kebiasaan kamu ini? Nah, untuk merubah kebiasaan kamu, apa yang akan kamu lakukan? Kapan kamu akan mulai itu? Baiklah, mudah-mudahan ke depannya kamu akan menjadi orang yang bisa menjaga istirahat waktu dengan baik ya. Oke, baiklah. Mudah-mudahan nanti kamu tidak ada yang bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Fariza dari kelas 8 2. Saya senang sekali diajak ibu ini berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi dan mencari solusinya. Cara yang dipakai ibu ini membuat saya merasa lega dan tidak tertekan. Kedepannya saya akan terus belajar untuk menyelesaikannya membagi waktu supaya saya tidak terlalu tertekan. Karena disiplin itu sangat penting untuk kesuksesan saya di masa depan. Demikian harapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian Bapak Ibu paparan mengenai diseminasi budaya positif atau penyebarluasan budaya positif. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, saya persilahkan ya. Ya, terima kasih kepada Ibu atas memberikan kami ya, khususnya banyak sekali masukan-masukan untuk melaksanakan kegiatan mengajar ya. Ini sangat membantu kami dan memotivasi kami dan sangat memberikan banyak ide. Di sini Bu ada yang kurang saya pahami, yaitu apa yang membedakan restitusi dengan program disiplin lainnya. Nah, itu yang menurut saya Ibu masih kurang paham. Ya, terima kasih dan saya kembalikan kepada Ibu Nisa. Oke, baiklah. Terima kasih buat Ibu Rukia yang telah memberikan umpan baliknya. Ya, apa sih yang membedakan restitusi itu dengan program disiplin yang lainnya? Seperti tadi yang saya paparkan, mungkin bisa kita simak lagi ya Ibu. Nah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, ya. Kalau hukuman itu kan menebus kesalahan, tapi kalau restitusi itu bukan menebus, tapi belajar dari kesalahan, ya. Kemudian restitusi itu dapat memperbaiki hubungan, ya, karena nanti setelah kita melakukan restitusi kepada si anak yang bermasalah, kita kan menanyakan kepadanya kira-kira apa langkah dia untuk memperbaiki kesalahannya. Misalnya dia akan minta maaf, kan? Secara ya biasanya kan kalau udah meminta maaf, bagaimana perkara kesalahannya si korban pun biasanya akan memaafkan, ya. Dengan demikian akan memperbaiki hubungan mereka, ya. Yang kedua, restitusi itu adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita hanya menawarkan kepada si anak, kamu merasa nggak kalau perbuatan ini salah? Iya Bu. Kira-kira ingin nggak memperbaiki kesalahanmu? Ingin Bu. Jadi kita hanya menawarkan, ya. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri, ya. Ini seperti introspeksi kepada diri si anak tersebut, ya. Kemudian restitusi itu berfokus pada karakternya, bukan tindakannya, ya. Karena kadang-kadang
untuk meminta maaf pun bagi yang ada orang yang memang sulit meminta maaf gitu kan. Tapi biasanya kalau kita menerapkan segitiga restitusi ini, sekeras-kerasnya orang biasanya akan luluh karena kita menyentuh hatinya ya. Kita menyentuh hatinya. Kemudian restitusi itu bisa mengembalikan murid yang berbuat salah kembali kepada kelompoknya. Artinya dia udah sadar tindakannya, kemudian dia akan mempertanggungjawabkan tindakannya dan akan berusaha memperbaiki kesalahannya. Demikian Ibu Rupiah. Iya Bu. Bagaimana Ibu Rupiah? Apa sudah paham dengan pemaparan saya? Oh iya Bu, sudah saya pahami. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Kepada Ibu, Bapak Ibu yang lain apa masih ada yang ingin menanggapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan Ibu ini tadi saya masih kurang jelas tentang bagaimana cara menerapkan restitusi segitiga restitusi. Mohon untuk penjelasannya. Saya kembalikan ke Ibu ini. Ya, terima kasih kepada Ibu Salma. Saya akan mencoba lagi memaparkan lagi atau menguraikan lagi tahap-tahap segitiga restitusi ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat lagi langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu ada 3 ya, karena segitiga. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kita ingatkan lagi kesalahannya apa ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di sini pada saat menstabilkan identitas kita tanya, ini merupakan bagian dari pembelajaran ya. Di sini ada contoh skenario biar lebih jelas Ibu Salma ya. Misalnya menstabilkan identitas. Nah, di sini kita tanya, kan dia datang kita bukan marah-marah gitu kan. Jadi kamu tahu nggak kenapa Ibu panggil? Kita yang lima jemput gitu, kita sapa. Kemudian katanya cuma tahu ya hari ini Ibu mendapat laporan begini. Apa betul? Bertanya dia kan, akhirnya di sini caranya adalah menstabilkan identitas. Kita bilang, oh iya, Ibu sebenarnya bukan mau hukum kamu, cuman Ibu hanya mengingatkan kalau kesalahan itu bukan kamu aja yang berbuat salah. Kita semua pasti pernah berbuat salah, gitu kan? Kemudian langkah kedua kita akan memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanya sama dia, kira-kira kenapa dia melakukan kesalahan tersebut? Ya pasti sesuatu pelanggaran, pasti ada hal-hal yang mendasarinya, ya. Kemudian yang ketiga kita menanyakan keyakinan. Kita tanya, setelah dia melakukan kesalahan itu, apakah menurut dia hal itu baik? Nah, kalau misalnya kalau dia katakan tidak baik, apa yang diyakininya dari perbuatannya itu, ya? Kalau dia misalnya merasa bersalah, kita tawarkan, apakah kamu ingin apakah ada langkah kamu untuk memperbaiki kesalahanmu? Kita bilangkan, iya Bu, saya nanti begini ada solusi. Kita tawarkan sama dia. Jadi dengan segitiga restitusi ini, si anak akhirnya merasa tidak terbebani, ya. Mereka dengan gamblang menceritakan permasalahannya. Demikian Ibu Salma. Ibu paparannya jelas Bu, penjelasannya oke. Terima kasih. Dari Bapak, Dari Bapak apa masih ada Pak? ada Bu. Tinggal satu orang bapak-bapaknya. Minuman perwakilan. Ke depan. Oke Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ibu yang telah memberikan waktu yang luas
Nah, jadi dari topik yang kita bahas tadi, saya fokusnya Bu kepada teori restitusi. Apa bedanya? Ya, restitusi. Mengenai restitusi. Nah, menurut teori yang Ibu paparkan tadi, yang saya tangkap restitusi ini untuk menumbuhkan kesadaran. Iya. Kesadaran peserta Dan didik. mengajar bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab menerapkannya kepada peserta didik kita. Jadi yang ingin saya tanyakan, restitusi ini apakah bisa diterapkan untuk anak didik yang sudah kecanduan, misalnya seperti main game? Apakah bisa tumbuh rasa sadarnya untuk menghentikan kesalahan yang sudah diperbuat ya, Bu? Karena Kemudian anak didik kita kan banyak yang udah usia pubertas. Nah, mereka kan tingkah lakunya kan sering mencari apa namanya ini? Mungkin cari-cari perhatian. Dari caper tersebut lah. Apakah bisa kita tumbuhkan rasa kesadarannya? Oke, sekian pertanyaan Ibu. Mudah-mudahan kita semua mendapat kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baiklah kepada Bapak Sofian, saya ucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan coba jawab semampu saya. Saya pikir kalau dengan menjalankan restitusi dengan langkah-langkah ini, saya rasa dapat diselesaikan. Mungkin prosesnya bisa lama, bisa cepat. Wajar kalau menurut saya, Pak. Tergantung waktu Ibu. Iya, tergantung waktu. Karena di sini menurut tadi restitusi itu menguatkan, bukan memaksa, bukan dan itu ada tawaran, kan? Malah di situ dengan restitusi ini kita menekankan pada si anak bahwa perbuatannya itu yang bukan cuma dia saja yang berbuat seperti itu. Cuman kita tanya balik ke dalam dirinya, menurut dia sendiri baik nggak perbuatannya itu. Gitu. Kalau misalnya pasti yang mungkin di egoistis, mungkin secara egois dia mungkin menganggap tidak salah gitu. Tapi kalau misalnya kita sentuh hatinya, atau misalnya kita kasih contoh-contoh, kita kasih, atau mungkin kita tanya di dalam dirinya sendiri apa perbedaannya antara selama dia sebelum dia main game dan sesudah main game, apa efeknya? Kalau menurut saya dengan segitiga restitusi ini sangat mudah untuk mencari solusi dan menyelesaikan permasalahan seseorang. Dan dapat dia kembali ke kelompoknya pun dia tidak merasa dihakimi, tidak merasa makin rendah diri, tapi dia bertanggung jawab pada perbuatannya. Begitu Pak Sofian. Mudah-mudahan merasa terjawab pertanyaannya Pak Sofian. Ya, mudah-mudahan Pak saya menjawab. Demikianlah Bapak Ibu pemaparan saya tentang penyebarluasan budaya positif, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih kepada Ibu Lili Mulisa yang telah memaparkan tentang diseminasi budaya positif di depan kita bersama. Baiklah, untuk lebih berkahnya acara kita ini, marilah kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sofian Salam. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup acara kita ini, mudah-mudahan mendapat berkah. Marilah kita berdoa sejenak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira.
Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana hab lana awladan sholihin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sofian Sawal. Demikianlah acara diseminasi budaya positif yang kita laksanakan pada hari ini. Semoga pelaksanaan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua dalam menghadapi peserta didik kita di kelas. Semoga SMP Negeri 1 Lembah Sari Marapi lebih tertib, lebih maju, dan lebih nyaman di masa yang akan datang. Amin. SMP Negeri 1 Lembah Sari Marapi semakin maju, semakin bergas. Amin. Demikian, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.